Assalamualaikum Kemal. Waalaikumsalam. Weh, yo. Second ya, Sarah on the way. Iya, 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 iya. Iya, kalau tamu perempuan gitu yo memang yo. Kalau kita kan tinggal 1 menit kelar ya. Soalnya lagi bawain minuman. Yuk, yuk, yuk. Oke. Ini gue nyaris loh, pengen pakai batik kayak gitu loh yo tadi. Aduh, bener-bener nih Oke. kita nyaris loh emang nih. Iya. Apa Hai. kabar? Sarah. Assalamualaikum, Ibu Sarah. Waalaikumsalam. Ini sambil Di ngopi tengah. kan? Sambil ngopi kan? Iya dong, iya dong. Kalau gue ngeteh, yang suka kopi Dian soalnya. Gak bisa dipaksa. Kalau lo berdua pasti emang penggiat kopi deh. Gue sama Haryo kalau udah ke kantor udah pasti dibawa ke kafe yang itu tuh, yang di bawah. Apa kabar, Sarah Haryo? Baik, Baik. baik, alhamdulillah. Baik, thank you banget ya udah datang nih ya. Ngedalgona, aduh pakai judul lagi ya. Pokoknya kita udah ngobrol-ngobrol aja deh ya. Sesama anak semandel 93. eh di tengah hujan, udah reda sih kalau di rumah gue ya. Nggak tahu di rumah Haryo Mas Sarah udah reda belum nih hujannya nih? Sorry, masih kenceng. Kencang Masih banget. kenceng banget ya. Oh Ya. iya. Wah, ini ada tamu dari Belanda nih. Halo Nov, apa kabar Nov? Jauh tamu jauh dari Belanda ini, Grace Nova ini. Apa? Gimana wajahnya masih jam oke ya? Iya, tadinya gue agak khawatir, ini bisa muat nggak berdua, tapi Haryo udah keto, udah turun jauh, jadi muat ya. Rambutnya aja yang gemuk. Belum. Oke, Saryo, ya ini kan apa, ya nggak terasa ya, udah ke-20 nih episode Ngedalgona ya. Awal-awalnya sebetulnya hampir setengah babak itu sama anak-anak 8 semua ya, lalu rasanya belum laku-laku sama anak 8 lagi, kemudian keluar 8, akhirnya ke 8 lagi. Kayaknya abis ini anak 8 juga, ya bukan bermaksud memonopoli, cuman ya memang kalau sama anak 8 kayak langsung locked in ya, chemistry-nya langsung jalan gitu. Teman-teman, Sarah dan Haryo ini sahabat saya dari SMA, Haryo sendiri dari SMP, ya. Jadi emang apa, kalau anak semandal tuh emang kurang gaul ya, biasanya gitu ya. Kalau udah ketemu di SMA, biasanya ntar akhirnya jadiannya sama anak SMA 8 juga, senasib sama saya. Nah ini Sarah dan Haryo teman-teman ini pendiri Duit HP, ya kita nanti akan belajar bersama. Yo, ini mungkin pasti biasalah kalau di G-Live kan bukan seperti di Zoom ya, semuanya locked in sampai selesai, enggak ya. Jadi mereka tuh biasanya buka pintu, tutup pintu, ntar datang buka lagi, tutup lagi. Jadi kita biar aja ya, kita ngobrol aja santai ya. Halo Chris, ini juga ada beberapa tim saya nih yang sempat mampir. Makasih Chris, Lia, ada adik saya juga nih, ada Kamelia ya. Yuk, Sar, eh, ini kan kita mau bahas tentang satu tema ya, merengkuh yang tak terjangkau ya. Ini judulnya yang buat Nyonya ini. Dia bertanggung jawab, cuman dia nggak hadir lagi hari ini. Say hi buat Sarah sama Haryo ya. Tapi kayaknya setelah dia ngomong, artinya oh ya, pas banget sama topik hari ini ya. Yuk, Sar, banyak yang belum tahu duit HP itu apa sih, Sar? Yuk, apa sih sebenarnya? Kenapa namanya jadi duit HP gitu? Gue juga pengen nanya nih sebenarnya, belum pernah nanya, udah sering ketemu itu kenapa jadinya duit HP ya. Walaupun penjajakan ngobrolnya sama Haryo udah many years ago sempat ngobrol ya waktu itu ya tentang hal ini ya, cuman begitu came up dengan duit HP itu nggak pernah nanya gitu kenapa namanya duit HP. Silakan yuk Sar. Oke, makasih banget nih pertama-tama atas kesempatannya, luar biasa sekali. Sama-sama Sar. Makasih ini di sini kita mah sharing aja ya, sama-sama cerita orang ada Iya, iya. masing-masing. Just gitu ya. Nah, mengenai duit HP, ya obviously judulnya itu duit HP. What it is itu sebetulnya adalah e-payment system untuk orang-orang yang unbanked, tidak punya rekening bank, dan itu sebetulnya di Indonesia adalah mayoritas. Jadi kalau misalnya buat kita yang punya rekening bank, mau berapa yang transfer udah gampang gitu ya. Kalau misalnya orang nggak punya rekening bank, what option do you have? Itu hanya bisa membayar secara fisik dengan uang atau dengan barang atau apa. Nah inilah gue dulu gue
bikin pertama-tama sebelum mendirikan, aku tuh dulu di Indonesia namanya itu adalah G2G yang dimana posisiku itu sebagai finance director dan terus managing $600 juta untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, awalnya gitu ya. Oke. Emang banyak ya Sar yang nggak punya rekening yang nggak punya rekening bank tuh banyak ya kalau di negara kita ya? Banget. Itu sekitar 60-an, di atas 50% adults ya. Itu yang dan itu kenyataannya memang benar-benar. Jadi lagi waktu pas yang gua harus manajer uang itu, ini kan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, itu dengan uang sebanyak itu, dengan dukungan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, bank kita lalu itu bank dengan jaringan terbesar itu BRI, tapi ternyata nggak nyampe. Coba cara, satu-satunya cara adalah untuk uangnya dibawa, masukin ke dalam karung, bagiin satu-satu. Serius? Gila, kebayang kayak gitu, aduh. Benar-benar. Dan itu kejadian tuh, Sar, kayak gitu, betulan kayak gitu, di karung gitu, dibawa gitu. Ya ampun, itu kan. Aku pikir tadinya aku bilang tas, not bag. Aku bilang tadinya koper, tapi nggak begitu di dalam karung. Soalnya di karung malahan lebih nggak kelihatan, jadi lebih aman. Oh iya. Jadi itu kenyataannya kayak gitu. Jadi akhirnya udah gila ya, kalau misalnya kita punya resources sebanyak ini, nggak bisa karena nggak ada sistemnya. Pasti orang lain juga punya kesulitan yang sama. Jadi akhirnya I resigned from my position as finance director, terus bangun Duit HP. Jadi itu awalnya bilang oke, kita waktu itu sebetulnya sama Haryo dari dulu selalu ngedorong aku untuk jadi bikin usaha sendiri. Aku idenya banyak, dia kurang yakin. Tapi pas yang di sini really is a true need. Benar-benar itu kebutuhan yang udah nggak bisa disangka lagi. Dan ini banyak sekali manusia. Jadi akhirnya aku bilang oke, yaudah yuk. Dan akhirnya ya udah akhirnya aku keluar dan kita mulai usaha ini. Nah, kenapa HP itu kita ingin nama yang cepat dimengerti sama orang-orang. Dulu kan zaman sebelum GoPay belum gede, nggak ada tapi belum gede gitu ya, OVO. Kita neranginnya tuh susah banget. Jadi akhirnya kita coba terangkan, kita bawa ke pasar nama. Ada beberapa nama, 12 kayaknya atau berapa. Kita bawa ke pasar, pasar Tebet Barat. Terus kita tanyain yang suka yang mana. Waduh, pasar Tebet Barat menjadi saksi dong ya. Waduh, legend banget tuh pasar Tebet Barat. Tanyain satu-satu yang mana, terus kita survei orang yang secara awam dan di kalangan bawah tuh yang langsung oh ya saya ngerti ini maksudnya apa, itu duit HP. Jadi itu sejarah namanya. Tapi sebetulnya memang ya suatu hal yang biasa ya, di mana pembagian dana sosial itu dilakukan dengan cara kayak gitu ya. Fisik gitu, uang terus antri berdesakan sampai akhirnya ada kecelakaan, belum lagi ada security reason juga. Dan satu lagi yang Sarah tadi bilang ya, mungkin Ari bisa tambahin juga, orang yang akhirnya ingin mendanai jadi nggak percaya dan juga nggak yakin bahwa ini bisa sampai kan. Jadi memang accessible-nya itu bisa, accessibility-nya bisa menjadi tanda tanya akan sebenarnya nggak sih sampai ke orangnya gitu ya. Betul nggak gitu, Sar? Ya. Jadi itu menjadi salah satu concern utama kita. Karena waktu dulu kan, karena posisiku dulu sebagai finance director, itu tugas utama memastikan everything sampai ujung. Tapi kalau misalnya cash, orang mana tahu. Alhamdulillah kalau misalnya orangnya jujur. Kalaupun orangnya juga, ya kayak tadi kalau misalnya dirampok di tengah jalan, terus gimana? Nah, kalau cara kayak gini, kita jadi orang nggak usah kayak gitu lagi. Tinggal mereka datang ke toko terdekat mereka, jadi ke warung. Tinggal store, masukin PIN, udah belanja. There's nggak ada uang miliaran sama sekali, tapi kemudian mendapatkan haknya, nggak ada yang pakai ngantri, ya sama aja kayak pergi ke warung, ya mungkin kalau 2-3 orang ya biasa lah, tapi nggak harus ngantri, apalagi berdesak-desakan. Dan itu yang benar akhirnya ya selama COVID ini ya, kita tumbuhnya berapa persen? Alhamdulillah 50 kali lipat. Alhamdulillah. Iya. Ya, kuartal 3 ini kita 50 kali lipat.
Dan itu yo ya kalau ngelihat dari konsepnya yang sepertinya kan sederhana sekali ya, bagaimana orang tuh tidak berdasarkan ngantri-ngantri susah payah dan akhirnya udah capek-capek sampai ujung ternyata uangnya udah nggak ada, bisa jadi kan kayak gitu kan ya. Dan Ya. sekarang akhirnya menjadi momentum penting justru di masa pandemik ini, hal itu nggak mungkin dilakukan kan dengan berdesak-desakan kayak gitu kan, resikonya tinggi banget gitu. Malah sekarang malah growth-nya malah tinggi di masa pandemik ini yo ya. Masa pandemik ini malah Ya, karena justru udah tahu bahwa yang there's no other way. Jadi yang tadi misalnya enggan berubah, sekarang jadi sadar betapa pentingnya dan bahwa dari segi kami sih kami bersyukur sekali bahwa akhirnya bisa jadi solusi. Jadi pada saat nggak ada cara lain buat menyampaikan, alhamdulillah justru Juit HP itu bisa menjadi solusi buat banyak orang. Tuh Sar, yuk katanya Mas Miss Dianto tuh kalau di Jawa Timur disimpannya pakai peti katanya. banyak faktor nggak percaya. Namun juga kemarin-kemarin kita semua harus mengakui bahwa akses ke perbankan itu memang sulit. Kalau misalkan, let's say kita ngomong ya, migrant worker di Jakarta yang organisasi dari dia nggak bisa buka rekening bank di Jakarta kan, kalau pakai TP-nya kan, karena dia harus buka di lokasinya. Itu salah satu dari beberapa hal yang cukup membuat apa namanya orang susah punya rekening bank sih. Yuk, gue tanya sama Haryo atau mungkin Sarah, nggak apa-apa lah, bebas aja. Ini kan sebenarnya is about changing culture ya, changing the culture gitu, atau changing the habit lah, nggak usah culture dulu lah. Yang orang taunya kalau yang namanya bantuan sosial tuh, ya udah kita mesti ke tempat lokasi, ngantri. Sekarang, nggak ada saingan lagi gitu, tinggal santai aja ke tempat yang mana dia mau beli sembako apa dengan cara pakai aplikasi ini. Itu awalnya gimana ya, bisa membentuk perilaku itu kan nggak gampang ya. Sementara orang-orang yang menerima bantuan pun juga bukan, ya mohon maaf ya, mungkin juga bukan orang-orang yang highly educated gitu ya. Mungkin ngajarinnya gimana tuh yuk, Sar? Sebenarnya pertama kali sih kita kita berusaha untuk memperlihatkan kepada para donor bahwa sistem kita ini bisa dipakai untuk juga membuat catatan. Jadi ada trace-nya. Dana ini beli apa, digunakan untuk apa, siapa yang mengambil, dan kalau biasanya juga punya daftar nama ya, nama beneficiaries. Kalau biasanya manual, hal kayak gitu kan kemungkinan tercatatnya kecil ya, dan ketepatannya juga. Dari situ, ketika donor sudah yakin dengan sistem kita, ke beneficiaries gampang, karena mereka yang penting adalah dapat dananya kan, Mal. Mereka dapat manfaatnya. Mereka nggak peduli dapat dananya seperti apa, tapi dengan siapkan seperti ini, dan kita juga sangat memperhatikan mereka, jadi kita buat teknologi store muka, jadi mereka dengan mudah tinggal store mukanya aja, mereka nggak perlu handphone, nggak perlu macam-macam, cuma store muka, dan mereka udah bisa langsung menggunakan bantuan-bantuan dari para donor ini. Jadi yang pertama memperlihatkan values kita kepada para donor seperti kita, dan kemudian juga ke para beneficiaries kita menerangkan bahwa sistem kita ini gampang banget loh, nggak susah loh, nggak perlu ada gadget, nggak perlu ada handphone segala macem, cukup punya muka sama nomor PIN, udah bisa dipakai. Iya. Tambahin adalah bahwa ini juga pentingnya kalau sebuah startup itu partnership. Jadi kita kerjasama misalnya dengan organisasi yang memang sudah kenal sekali dengan beneficiaries-nya. Jadi kita tuh sama-sama kooperasi, mereka kenal beneficiaries-nya, mereka kemudian yang kebutuhan, saya punya nih ribuan orang yang perlu, mereka dapat dana donor, tapi gimana cara baginya? Jadi kita semua punya keunggulan masing-masing, tapi dengan kolaborasi itu justru yang bisa bikin jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kalau misalnya sekarang nggak ada HP, mereka juga ada uang, ada dana, ada penerima, tapi buat nyampeinnya susahnya setengah mati dengan COVID tadi. Dan kemudian itu yang kayak tadi Arya bilang juga mengenai ini, desainnya nggak dari awal seperti itu. Kita selalu belajar. Jadi kita ngeliat, oke, ini kayak gini. Tadi kan pikir, oke, orang harus pakai KTP. Ternyata nggak semua orang punya KTP. Oke,
enggak, tapi malahan pakai harus punya HP. HP biasa aja juga nggak apa-apa. Oh enggak, ternyata HP biasa pun nggak punya. Oke, nggak punya HP, pakai KTP. Ternyata KTP pun banyak yang nggak punya. Oke, apalagi apa yang masyarakat bawah pasti punya? Oh, muka. Muka. Kalau nggak punya muka nggak mungkin. Kalau nggak punya muka, agak khawatir mungkin dia Serem kayaknya. Jadi kita tuh ini kan teknologi itu untuk membantu dan menyesuaikan diri dengan siapa yang lagi coba kita untuk who are we trying to serve. Jadi kita menyesuaikan teknologinya dengan kenyataan di lapangan di kehidupan. Saryo, ini sebetulnya konsep ini sudah ada sebelumnya di negara luar atau even di Indonesia atau belum sih? Atau ini benar-benar pure ya munculnya Duit HP ini menjadi satu-satunya yang pertama di Indonesia ya terkait dengan startup fintech yang betul-betul khusus untuk di bantuan dana ini ya? Kalau misalnya kayak di Indonesia sebetulnya ada yang namanya yang BPNT itu bantuan pangan non tunai. Nah itu terus habis itu kartunya itu yang dibawa ke toko. Terus jadi secara ininya kurang lebih sama gitu jadi orang. Tapi masalahnya ada beberapa. Satu itu membutuhkan kartu yang semuanya harus. Nah, itu ada biaya untuk bikin kartunya, biaya untuk distribusinya. Terus kemudian kalau kartu artinya harus ada readernya kan. Jadi toko hanya yang bisa yang udah punya edisi. Betul. Dan bisa mengoperasikan edisi. Dengan dan itu mendistribusikan edisi segala macam itu juga nggak mudah. Jadi dan mahal pula. Jadi kayak itu BPNT tuh bisa satu toko tuh sampai 300-an beneficiaries dan itu hanya dalam jadi kebanyakan 300-an orang yang antrinya ya tetap aja gitu. Jadi kita bilang kayak gini, kartu bilang nggak perlu muka doang kan, kita masih kan. Terus itu mukanya ini EDC itu kita hilangkan juga karena yang bisa kita pakai HP yang sudah ada di tangan. Akhirnya betul-betul cost efisien banget ya. Jadi tinggal ke download. Nggak memberatkan juga. There's no cost buat mereka nge-download, it cost nothing, gratis. Udah bisa scan muka langsung mereka jadi bisa jadi agen asalkan misalnya mereka memang sudah punya usaha gitu dan usahanya itu bantuan yang kita mau kasih. Oh ya dan itu bantuan tidak terbatas cuma sembako, terserah mau apa. Jadi kayak selama ini ada yang sembako yang barang kering, ada yang donor saya maunya ini buat anak-anak harus makanannya makanan segar. Jadi mau sayur sama telur. Oh enggak, bahkan sama udang ada juga kayak gitu. Terus oh enggak, kalau kita kasihnya ini karena korban banjir juga bisa untuk household appliances sama seragam sama peralatan sekolah. Ya udah bisa. Jadi yang penting ya kalau gitu ini tinggal tokonya aja kita ubah. Dan kita kembali lagi tuh kepada toko yang mereka biasa datangi. Jadi nggak jauh mereka. Jadi kita nggak terus kayak gini terus kita nanti orangnya di Jakarta Timur, tokonya di Jakarta Pusat tuh nggak ada. Kita pastikan kenapa yuk? Ada. Juga dengan sistem kita Mal, kita mendukung perekonomian sekitar Mal. Jadi biasanya kalau bantuan-bantuan program bantuan pemerintah, mereka kan menyiapkan paket ya, yang tinggal diantar ke household yang ada, rumah tangga. Nah, kita ini memberdayakan warung di sekitar mereka Mal. Jadi bantuan itu akan ditukarkan ke barang yang dijual sama warung Mal. Sama warungnya punya apa itu yang dia tuker ya? Betul. Begitu perekonomian minimal 2 kali lipat Mal. Jadi bantuan itu akan mempunyai nilai tambah double. Ya, jadi kalau misalnya maksudnya Arya itu kalau dulu kan bantuan hanya akan benefiting si penerima bantuan. Kalau sekarang itu bukan hanya penerima bantuannya aja. Dengan Duit HP, semua yang menjadi warung-warungnya ini, mereka peningkatan penjualan mereka. Jadi kayak lagu tuh sebelum ada yang pas COVID ini, turunnya jauh banget. Antara berapa sih?
Sampai 90%. 30 sampai Iya, iya, 90 iya. penjualan karena satu orang nggak punya duit ya buat beli. Iya. Kemudian kedua orang dapat bantuan dari pemerintah, jadi nggak datang lagi ke toko mereka, nggak datang ke warung Betul, mereka buat. betul. Karena barang-barang udah dari pemerintah, misalnya Betul. gitu kan ya. Memang begitu maaf keadaannya. Karena ini Hmm. kita datang ke satu warung, kita ngobrol Iya. sama satu warung, ada videonya di YouTube ya. Maksudnya yang ada di YouTube itu satu warung itu cerita bahwa penjualan mereka jatuh 90% mal. Masya Allah. Oke. Karena orang dapat bantuan dari pemerintah, jadi nggak datang ke warung mereka. Karena mereka udah ada, minyak udah ada, gula udah ada, udah nggak perlu lagi. Iya. Jadi itu Iya. benar-benar kasihan banget. Tapi setelah gabung, mereka bilang, ya Allah makasih banget karena mereka tuh bukan hanya balik lagi ke COVID, bahkan lewat. Luar biasa. Ini gara-gara interview ini jadi gue yang belajar yo. Ini jadinya bukan yang viewer nih, gue yang belajar. Selama ini kemana aja gue? Arya bilang kemana aja lo selama ini, Pak. Oke, bisa jadi belajar lagi. Jadi sebenarnya gue jadi kepikir jadi lebih gede lagi. Jadi misalnya kalau ada company mau punya program CSR gitu, bisa kerja sama lo dong berdua dong ya? Oh bisa, Ya, bisa banget. Misalnya gitu bisa kan? Oh iya. Maksudnya kan nggak hanya karena suatu peristiwa lalu ada pakai jasa duit HP kan, tapi kalau ada regular program kayak companies yang punya CSR program yang tiap tahun gitu kan bisa dong berarti kan dijodohin nama duit HP bisa dong. Clients kita tuh juga ada, misalnya ada HSBC, Mastercard. Mastercard itu adalah salah satu perusahaan pembayaran terbesar di dunia. Betul. Tapi untuk mencapai orang-orang yang di bawah untuk menerima bantuan, mereka nggak nyampe. Mereka No idea ya. Mesti bantuin ya. Jadi istilahnya duit HP jadi mediator lah ya. Sebenarnya ada orang yang punya uang yang pengen ngasih bantuan tapi nggak ada mediatornya nih gitu. Betul. Di situ perannya. Nah, Saryo, ini mulai menggeser nih. Soalnya Instagram ini agak-agak tegas soalnya. 1 jam cut udah nggak ada yang lagi ngomong pokoknya cut langsung. nggak peduli dia gitu kan. Nah, Saryo ini kembali lagi lebih ke arah normatif lah ya. Waktu awal-awal ngerintis duit HP, ya tadi pengen nanya sama Sarah gitu. Emang gampang begitu? Wah kayaknya bagus idenya, terus main quit dari company sebelumnya. Gue pengen nanya ke Sarah itu, tapi bentar nanti udah ada jawabannya di awal lagi. Jadi kan ini awal-awalnya kan ngerintis kan pasti nggak gampang ya Sarah ya. Ini gue sosok pinter aja ya, karena kebetulan kan juga sama Dian juga rintis usaha bareng juga ya di industri yang berbeda, tapi sama-sama jasa juga, keuangan juga gitu. Nah cuma kan kita melihat bahwa hampir 80-90% itu bisnis, yang atau mungkin startup salah satunya juga ya, itu gagal di 1-5 tahun pertamanya gitu, dan itu kan nggak mudah, apalagi dengar-dengar kan nggak semua startup juga akhirnya bertahan juga gitu ya Sar ya gitu. Nah gimana sih yang membuat Sarah sama Haryo itu begitu percaya bahwa ide ini bisa betul-betul terrealisasikan, akhirnya bisa langgeng sampai sekarang? Ini udah berapa tahun sih ngomong-ngomong Sar duit HP ini? Tuh kan udah lewat tuh 5 tahun tuh. Gimana caranya tuh Sar? Haryo dulu deh, nggak apa-apa, boleh. Ya, kalau sebenarnya sih ide punya bisnis itu udah lama ya Mal ya. Namun banyak ide bisnis kita yang kita rasa kayaknya belum pas. Nah, ketika tadi Sarah sampaikan, ketika kita menemukan satu masalah dan ternyata pada waktu itu kita merasa kayaknya kita bisa nyelesain masalah ini, dan kita melihat selain dari sisi bisnis tapi juga dari sisi idealisme kita bahwa kita ingin social values juga ya. Betul, menyediakan sistem pembayaran yang bisa diraih oleh masyarakat yang nggak punya rekening bank, itu akhirnya memberanikan diri turun. Dan kita juga yakin kalau kita turun, kita nggak boleh setengah-setengah Mal, karena kalau setengah-setengah selesainya juga cepet ya, karena kita nggak yakin ya. So menceburkan diri berdua. Hanya kita ngeliat tadi itu statistiknya emang bener bahwa 90% startup itu gagal. Itu
dalam 5 tahun pertama. Dan ini the number one reason for failure adalah there is no marketing. Dari semuanya kita ngeliat bahwa there is a market. Dan kemudian yang kedua juga adalah mengenai nggak pasnya tim. Sementara kita ngeliat kayak gini, kayaknya almost semua pengalaman kita sebelumnya itu hampir kok kayaknya diarahkan buat ke sana. Jadi kita punya perangkatnya untuk bisa memberikan. Jadi kayaknya terus kita ngeliat I think number one success factor adalah timing. Kita ngeliat now is the time. Jadi waktunya emang udah pas. The there dan kita punya bakatnya dan pada saat itu emang yaudah kita masuk masuknya insyaallah. Iya, setuju sih Sar. Itu yang terakhir terutama ya, momentum itu emang kadang-kadang nggak bisa datang 2 kali ya. Tapi ingat nggak sih waktu beberapa tahun yang lalu, itu mungkin lebih dari 5 tahun sebelumnya ya, di tempat favorit kita kalau ketemu itu kan Aryo pernah nanya-nanya sama Dian gitu ya. Waktu itu Dian kayaknya masih di BI juga waktu itu kalau nggak salah ya. Ya gue kembali lagi kan, ini kan salah satu yang biasanya nyebur dulu gitu kan, baru sebelahnya biasanya. Waktu itu kayaknya di saat tahun terakhir dia di BI itu Harry sempat nanya soal regulasinya gimana gitu. Tapi belum ada kata duit HP di situ. Harry cuman mengemukakan sebuah ide gitu waktu itu ya. Lalu gimana sih dari sisi regulasinya Yan gitu. Itu udah lama banget sebetulnya itu ya. Jadi sebenarnya memang ya mungkin juga yang Sarah tadi juga benar, memang begitu ada momentumnya, teknologinya bisa membantu ke arah sana ya jadi deh gitu ya. Oke, Sar. Ya. Ini satu hal juga. Ya. Sorry, tambahin mengenai momentum. Kalau kita belum mulai, kemudian momentum mulai, kita udah telat tuh, Mal. Oke. Karena untuk persiapan itu nggak mudah. Apalagi seperti kita yang modalnya sangat-sangat terbatas ya. Beda lah sama konglomerat, OVO langsung bisa bikin telepon, bisa bikin robot besar. Kita enggak. Kita harus siapin dulu, kita berusaha untuk lingkungan juga berubah, berpikir, dan kita yakin momentum bakal datang, tapi itu kapan? Cuma kita udah siap-siap, ketika itu datang, ya kita bisa langsung jalan. Itu sih, Mak. Pertanyaannya, apakah kok yakin? Kita nggak pernah yakin. Ternyata we have a good chance, tetapi kalau soal yakin nggak pernah yakin bahwa kita pasti akan berhasil. We knew there was a 90% failure. Tapi kalau dalam sebuah usaha, apalagi kalau startup teknologi yang ininya mulainya lama gitu ya, maksudnya mulainya tuh sampai dapat revenue tuh perjalanannya harus bikin ini dulu segala macam. Costnya di depan gede, revenue mungkin atau enggak datang di belakang. Nah itu kita di situ masuknya adalah dengan keyakinan bahwa kalau misalnya kita jatuh, kita harus bangun lagi. Jadi itu aja sih, kerja jatuh. Terus 4 tahun jatuh sambil nangis, sambil ini bangun lagi. Udah pernah nangis berdua nggak sih, Sar? Udah pernah nangis berdua nggak sih? Nangis. Terus ada panik, soalnya kita lagi di mall. Kok gue jadi curhat sih gue? Ya tapi emang seru ya kalau misalnya, ya kadang-kadang ya itulah kata ya kan ada kalimat bijaknya, kadang-kadang kita cuma bisa kadang-kadang di depan tuh emang nggak pernah bisa pasti, tapi kalau kita udah sampai di posisi kayak gini lagi ngobrol lihat ke belakang gitu, emang kadang-kadang Allah udah punya agenda sendiri buat kita ya. Dotnya akhirnya connected di titik ini, Aryo di duit HP ya, gue sama dia di agency gitu. Tapi kalau 10 tahun yang lalu misalnya, atau Aryo sama Sarah 5 tahun lalu mungkin juga nggak bisa nebak-nebak gitu ya. Makanya Sarah bilang ya kita juga nggak bisa berhitung semuanya gitu. Cuman kalau yang penting kan yakin aja, dan kalaupun terjadi sesuatu ya kita bangkit lagi. Nah, ngomong-ngomong soal jatuh dan bangkit lagi, Sar, ya namanya juga pebisnis, kalau gue ditanya hal yang sama juga gue sama Dian punya cerita gitu ya. Pernah nggak sih Sar, ini kan udah 5 tahun ya, dalam perjalanan tahun pertama sampai tahun kelima, ada masa-masa yang kita istilahnya tuh, bahasa Inggris kerennya tuh hitting rock bottom.
pernah nggak sih Saryo merasa di titik itu dan gimana akhirnya Sarah sama Aryo ngelihat, aduh kita berhenti aja deh gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak begitu gitu atau sempat kesebut gitu kayak gitu, dan gimana tuh ngatasinnya akhirnya sampai akhirnya 5 tahun ini pun masih jalan, masih langgeng gitu. Mungkin gue jawab dulu ya. Ya, Terus boleh. gue udah biasa mengalami gagal. Jadi buat gue ketika orang gagal ya udah maju aja lagi, jalan aja, bangkit aja lagi. Karena ya itu kita punya keyakinan, bukannya kita punya keyakinan bahwa kita bakal berhasil, tapi kita punya keyakinan bahwa yang kita lakukan itu memang bermanfaat untuk orang. Nah, tapi itu lebih ke arah sana ya. Berkali-kali sih. Jadi salah satu yang paling signifikan pada waktu itu nih akhir tahun 2016. Ini bulan Desember 2016. Nah, gue kan masukin all of my life savings. Tapi juga ada beberapa kejadian yang akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga pas lagi akhir 2016 aku bilang gini ke teman-teman, ke timku aku bilang, kita nih uang tinggal buat bayar 1 bulan gaji. Bulan Januari 2017. Nah, sementara sekarang jadi mumpung masih ada waktu, kita sekarang lagi nyari investor. Tapi seandainya tidak ada investor yang datang di bulan Desember ini, kemungkinan bulan Januari adalah bulan terakhir kita bisa ada karena absolutely no more money buat bayar gaji mereka. Terus habis itu mereka ya itu kayak gitu. Tapi terus udah kayak gitu ya udah. Aku ya terus itu kita masuk usaha buat nyari investor. Nah besoknya itu teman-teman timku itu pada manggil aku meeting, aku kenapa kok aku yang dipanggil meeting, Bu? Kebalik. Setelah itu kenapa? Ya Bu, kita jangan tutup. Maksudnya dia jangan tutup. Nggak, ini kita kerjain udah benar. Yang kita udah punya produk yang bagus, kita udah punya kayak gini, jadi kita jangan tutup. Tapi kita cuma punya uang untuk bayar gaji 1 bulan. Udah nggak apa-apa, kan 1 juta aja kan. Asal kita gimana bisa, ini kan ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 5, ada yang ini, aku tuh langsung gimana tenang Bu, saya punya istrinya kerjaannya bagus kok, tenang masih ada gaji dia. Terus yang satu bilang, saya dulu ini punya usaha sablon, takut pas masuk di hati saya tutup, tapi gampang itu nanti saya buka lagi jadi bisa ada pemasukan tambahan. Terus yang satunya lagi, oh ya saya sebetulnya udah dapat kerjaan lain. Oh ya udah, alhamdulillah kamu kalau bagus udah dapat kerjaan lain. Tapi nggak apa-apa, nanti malam-malam kirimin aja kerjaan. Jadi nanti kalau aku pulang dari kantornya satunya lagi, aku kerjain nanti aku balikin. Jadi aku kerjain malam-malam. Nggak apa-apa Bu, aku kan udah gaji sama kantor satunya lagi. Nggak apa-apa. Jadi itu benar-benar aku luar tuh biasa ya, merinding dengernya. Aku tuh langsung udah berbesmili, udah nangis mana. Itu benar-benar yang namanya terharu tuh kayak apa, dan setiap kali aku cerita tuh aku masih terharu karena itu luar biasa banget. Jadi aku tuh I really owe, it's not just me, it's not just Aryo, bahwa kita seluruh tim, dan tentunya itu tadi ya sama Allah. Benar-benar kita udah kayak gitu, udah sampai kayak gimana, ternyata alhamdulillah Desember itu dapat investor. Hidup kita tanpa teman-teman harus ini hanya dengan 1-2 juta yang tadinya udah sempat keluar, balik lagi dia 1 bulan langsung dia desain lagi, terus dia keluar. Padahal dia tadi masuk ke perusahaan Jerman gitu. Iya. Syukur banget, dan itu benar-benar juga emang Allah ya nggak ini. Jadi kalau nanya aku rasanya udah nggak kuat lagi mau berhenti berkali-kali, tapi setiap kali tuh aku selalu sholat istikharah pokoknya malam, terus sebetulnya setiap kali ujungnya selalu adalah ya Allah, kalau misalnya memang ini jalanku tolong bukakan pintu,
Kalau bukan ini jalanku, tolong tutup pintunya. Setiap kali aku setengah berharap ditutup, dia pintunya udah capek. Dibuka lagi. Dia bilang, ya, jangan lagi, dibuka lagi. Ya, jangan lagi. Aku kadang-kadang benar-benar ngerasa bahwa itu ya emang ya kita ngejalanin, tapi emang udah ada dari Allah itu dukungannya luar biasa. Jadi kok ya dibuka-buka terus jalannya, padahal kita pikir udah berakhir. So it's not just us, Saja, it's the whole Betul. team, dan semuanya hanya dengan izin Allah. Iya. Dan pengalaman gue sama Dian juga sih, Saryo, ya kita berkali-kali juga mengalami titik itu ya. Cuman yang kadang-kadang kita juga suka nggak sadar keajaibannya adalah kita ngajakin orang itu ternyata tanpa sadar kita punya values dan idealisme yang sama gitu. Dan kita kadang-kadang suka ngeliat bahwa orang-orang di bawah kita tuh punya brilliant ideas atau mungkin juga malah kebalikannya di momen tertentu mereka malah bisa memotivasi kita balik. Itu yang kadang-kadang gue sama dia suka, itu terutama di pandemik ini loh ya. Ya kita juga pasti ada masa-masa down ya, dimana akhirnya kita kan nggak bisa keluar rumah ya, bisnis kita kan bertemu orang gitu, nggak mungkin nggak bertemu orang gitu ya. Tapi di masa-masa itu sampai akhir Mei itu ya malah dari tim kita bisa menjadi tetap termotivasi, tetap berusaha, dan alhamdulillah dari prinsipal kita akhirnya mereka menerapkan teknologi virtual kan ya, alhamdulillah semuanya everything solve gitu dari Mei ke sini gitu ya. Jadi ya ngerti banget sih yang Sarah ya, kadang-kadang juga tadi Sarah udah mau ngunci, udah mau buang kuncinya Sarah ya, tapi nggak bisa ya, tetap dibuka lagi ya sama yang di atas ya Sarah. Karena tugasnya masih banyak kata Allah kayaknya. Masih banyak yang memerlukan bantuan duit HP. Udah capek tapi kita masih belum waktunya. Iya. Sar, ya itu tadi aku pengen nanya tuh waktu Sarah agak mundur ke belakang sih. Emang cuma just begitu aja Sar gitu. Ini kayaknya ide bagus. Udah gue resign-nya dari company. Emang gitu Sar. Tadi kan Sarah cerita tuh. Gue langsung resign, langsung masuk. Emang sesimpel itu Sar waktu itu? No, itu tuh ya ampun mikirnya kayak gimana. Oh, ada cerita di belakangnya ternyata. Udah ide banyak macam-macam. Tapi alhamdulillah terus terang sih gue beruntung banget bahwa gue udah ini ada Haryo yang I think sometimes he believes in me more than I believe in myself. Terus dia ngedorong ayo sayang, ayo dong. Tapi kayaknya, dan kadang-kadang aku yang ngerasa bahwa oh ini belum sih. Dan akhirnya pas ini memang ketemunya bahwa pas dari segi dari segi kesempatan, dari segi latar belakang kita, keahlian kita, dari segi ini. Tapi kemudian ini sih ya dari dulu tuh udah selalu ngomong, nggak pernah ngerjain. Hari yang bilang ayo jalan, yuk kita jalan. I'll be right behind you, I'll be right beside you. Dan itu bikin aku punya kepercayaan lah bahwa ya I've always wanted to do it, cuman memang mungkin namanya meninggalkan sesuatu yang secure itu kan memang nggak mudah juga gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya aku minjem, malahan ini kata CEO aku itu nggak mau mati nyesel gitu. Kalau pada saat kita in our deathbeds nggak pernah hal-hal yang kita sesalkan, bukan hal-hal yang kita kerjakan, selalu hal-hal yang tidak pernah kita kerjakan. And this is something that iya. Sar, yuk mau nanya nih, sebetulnya merit di bisnis itu kan sebetulnya nggak didesain dari awal ya? Sama sekali enggak. Enggak ya. Ini kan ya seperti kebanyakan couplepreneur yang sering gue dengar, karena kan kalau di bisnis gue sama Dian kan bejibun ya, banyak banget ya. Dan kita udah tahu lah di awal-awal tuh tidak mudah gitu ya. Artinya menikah sebagai suami istri itu pun udah punya tantangan tersendiri ya, di babak-babak awal, di tengah, dan di akhir gitu ya. Tapi sekarang kita menikah lagi di bisnis. Kebayang nggak dulu waktu Haryo sama Sarah itu dengan urusan masing-masing, ya pusing sendiri-sendiri, ya pulang, ya sharing-sharing juga nggak ngerti juga, ya udah bisa istirahat. Tapi sekarang dengan usaha yang sama, dibawa sampai ke kamar tuh masalah gitu kan ya. Itu gimana tuh Yo, suka dukanya Yo?
akhirnya memang jadi bagian dari kehidupan mal. Ya. Dan kalau banyak orang yang memisahkan antara bisnis dan keluarga gitu ya. Ya, di sini enggak. Di sini bisnis dan keluarga adalah satu. Bahkan bisnis itu keluarga. Staff kita di perusahaan di HP itu anggota keluarga kita juga gitu. Jadi susah ya. Maksudnya dalam artian beda lah. Bukan seperti apa yang biasa disampaikan sama orang-orang ya. Kehidupan kita terus janganin. Kalau menurutku ini sih. Niat kita berbisnis, niat kita berkeluarga apa sih? Ya. Kita kan sama-sama berniat untuk berbuat kebaikan. Kalau kita niatnya baik dan kita berbuat kebaikan, nggak ada masalah sama keluarga dan bisnis jadi satu. Nggak ada yang salah kalau family values sama business values itu sama ya, why not ya Yo ya, maksudnya gitu kan. Dan bahkan bagus karena terus terang family values biasanya kan bagus ya, baik ya. Jadi Betul, kalau bisa sama dengan family values, business values-nya jadi bagus karena kita nggak mau sesuatu yang jelek masuk ke keluarga kita kan. Itu. Itu sih. Kalau misalnya itu lagi juga soal mengenai ya, apalagi orang melihat gitu bahwa aku yang jadi CEO, yang managing director-nya gitu ya, memang kadang-kadang orang bilang terus gimana tuh mengenai dalam hal ini sih kita nyari porsi masing-masing. Jadi pernah sih lagu waktu itu sekali ya, kita nyari posisinya Haryo sama itu apa enaknya kayak gimana. Kita coba-coba gitu kan. Pernah sekali itu nyoba di dalam posisi yang kurang tepat. Nah, akhirnya menimbulkan friksi. Nah, itu alhamdulillah kayak itu hanya berlangsung 1 minggu. Karena begitu aku udah ngerasa kayak gini, buatku adalah nomor 1. I would throw away duit HP in a heartbeat kalau itu sampai mengganggu pernikahan kita. Jadi pernah minggu langsung kerasa tensionnya beda gitu ya. Karena posisinya itu nggak pas. Nah setelah itu udah kita harus ubah, jadi langsung di ini lagi kita restrukturisasi sehingga posisinya itu jauh lebih ke dalam posisi yang memang kita bisa jalankan. Jadi dan akhirnya ada yang hal-hal yang kita lihat pasnya sekarang, misalnya Haryo itu yang pegang semua uang karena managing the money stresses me out. Kebayang bahwa oke, ini uangnya duitnya cukup nggak nih akhir bulan ini buat ngebayarin payroll. Aku tuh yang itu membuatku nggak bisa fokus kepada bisnis maju ke depan. Jadi kalau kayak gitu, Haryo malahan he gives me peace of mind bahwa bagian itu udah diurus. Jadi all of the money datang dari dalam maupun keluar semuanya itu lewat Haryo. Jadi yang ada malah Haryo gives me peace of mind dengan I don't even have to look at the money, I don't have to look at keuangan. Haryo ngurusin semua. Aku mikirin strategi, aku mikirin future, aku mikirin ini clients, investor, apa segala macam. Tetapi bank account I don't have to look at that. I know it's well taken care. Jadi kita cari posisinya ya udah ini posisinya enak kayak gini. Jadi kita memegang harus cari, nggak selalu langsung ketemu. Cuman harus bisa bahwa kalau misalnya udah ya ketemu yang kayak kemarin yang pernah seminggu itu, oh my god, that was hell. Rombak. Antara rombak atau bubarin duit HP bagiannya rombak. Soalnya jadi hari gue stres. Kalau kayak gini, gue tenang, harinya tenang. Dia tahu gue gak bakal umbak-umbak. I don't care. You take care of the money, I'll take care of the business. Iya. Harus siapa yang nginjek rem dan harus bisa bekerja menjadi satu kesatuan. Jangan sampai ada dua kepala pengen bergerak ke arah yang berlawanan. Itu jangan sampai.
Ya. Dan aku benar-benar makasih banget ya, dan kayaknya nggak banyak juga yang suami, apalagi yang di Indonesia yang ini orang Haryo itu benar-benar no, you lead the company, go. Terus dia bilang oke, sementara Haryo yang bagai he holds the fort on the money gitu ya. Tetapi bisnisnya bisa dia kalau misalnya kayak gitu dia jadi advisor, oh ya ini kalau kayak gini gimana. Tapi all of the decision is like no, you lead the company, it's your decision. Jadi ada masing-masing yang kita harus ngejalanin. Iya. Ya berarti memang ada trial and error, ada mix and match lagi, ya. Setuju sih Saryo. Tapi ini ada pertanyaan dari Ibu Grace Nova ini. Kayaknya mau buka duit HP cabang Belanda nih, jangan-jangan nih. Ini pertanyaan gue diambil sama dia lagi. Belanda intinya gitu, tulis aja kayak Belanda kita jadi partner. Kalau misalnya di Belanda ada donor, ada apa namanya? Kalau misalnya ada partners, misalnya ada non-profit organization di sana yang mau Indonesia, kita bisa bantu. Kalau misalnya buat nyalurin di sana mungkin kurang perlu. Tapi kalau misalnya di sana ada yang perlu jalur ke sini, making sure bahwa oh iya kita mau menyalurkan dana secara accountable, please use us, hubungin kita. Dan kemudian juga kalau misalnya ada yang mencari sebuah bisnis yang sifatnya adalah impact investment, please let us know. Itu sih. Thank you. Thank you. Si Nova nanya nih, dia nanya, bentar, kok jadi hilang nih. Oh boleh, udah, pokoknya si Nova udah bilang boleh banget, ya udah. Udah selesai, udah. Nggak jadi ditanyain. Nah, ini udah masuk babak-babak akhir nih. Ya biasalah kan gue bilang tadi Instagram sejam itu pas banget gitu kan ya. Jadi, ini ngasal ya pertanyaannya, cuman kadang-kadang interesting sih kalau mau ditanya. Kalau misalnya lo berdua masuk ke time machine nih, ya, masuk ke mesin waktu yang membawa lo berdua 5 tahun yang lalu, di mana itu about to launch lah duit HP, ya. Nah, kalau lo berdua kembali ke masa itu, ada nggak sih yang mau dirubah? Kalau buat launching enggak. Kalau buat launching tetap launching. Cuma memang ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan yang mungkin bisa kita hindari. Tapi kalau soal launching dan kemudian resikonya besar banget segala macam, ya kita harus hadapi. Tapi tetap on ya. Tetap yakin sama ide ini karena terus terang kita juga balik lagi, itu bukan hanya bisnis ya, tapi itu juga ada idealismenya kita berdua di sini. Saryo, ini dari biasalah dari tim gua nitip ya, karena kan kita harus belajar dari berbagai pebisnis di luar sana, di luar insurance industry ya. Ini pertanyaan dari tim gua. Di masa pandemik ini, Saryo, yang bisa dibilang dahsyat lah ya bagi beberapa industri ya, bagi beberapa profesi juga. Gimana sih, Saryo, tips-tipsnya untuk bisa bertahan nih, dan juga bisa tetap yakin bahwa suatu titik pasti akan ada matahari akan terbit lagi ya, dan kita nggak tahu kapan ya, karena kita kan nunggu vaksinnya ada nih ya. Cuma di masa pandemik ini sebagai businessman ya, tentu dengan porsi Sarah sama Haryo sekarang ya sebagai foundersnya Duit HP, bisa di-share ke kita nggak sih Saryo? Tips-tipsnya apa aja sih ya, khususnya di masa pandemik ini untuk meretain bisnis kita? Ini change is inevitable. Nggak bisa dipungkirin bahwa terjadi perubahan. Tapi itu bisa dilihat sebagai suatu masalah, tapi masalah juga adalah sebuah kesempatan, peluang yang jadi kami beruntung banget bahwa di Duit HP justru kita tumbuh 50 kali lipat antara Q3 sama Q1. Karena yang hal-hal yang tadinya tidak mungkin tiba-tiba jadi mungkin. Hal yang tadinya kayaknya orang nggak mau berubah, akhirnya tiba-tiba harus berubah. Orang tuh nggak berhenti makan, cuma cara makan mereka beda. Jadinya lebih
digitization is definitely going to be the future. Itu ya kayak ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Dan kalau misalnya kita ini ya kadang udah kayak gini. Now what do we need to change in order to survive? Jadi nggak apa namanya, kalau misalnya kita menetap itu yang akan sulit sekali karena ya change is inevitable. The world will not be the same after this pandemic. Thank you, Sar. Yuk, Ariel tambahnya. Ya, yang utama staying alive, Mal. Dan para business owners harap diingat bahwa bukan hanya dia dan keluarga dia yang terdampak, tapi juga anak buahnya. Jadi staying alive, tetap berusaha, apa aja yang penting hidup. Dan kita bisa lihat ya, di AirAsia kemarin jualan kambing buat akikah, Thai Airways jualan roti kayak odading gitu ya. Dan kenapa kok Airlines jualan flight meals? Nah, kenapa kok mereka melakukan itu? Karena mereka harus tetap hidup, bukan buat para bos. Bosnya punya duit lewat masa pandemi ini, tapi anak buahnya gimana? Itu yang harus diperhatiin sama para business leader, sama para business owners. Itu harus yang nomor 1. Itu sih, Mal. Berpikir bukan hanya sekedar sebagai lokomotif ya, tapi di belakang kita banyak gerbong yang kita mesti bawa sebagai amanah ya, karena keputusan awal kita kan memang udah sebagai pebisnis gitu. Betul, Mal. Iya. Sar, yuk terakhir. Kalau ada yang quote unquote nih nekat ya, mau bangun bisnis suami istri, do's and don'ts-nya apa ya, Sar? Nekat dalam artian positif ya, bukan negatif ya. Satu sih, expect failure and learn from it. Jadi continuously itu iterating and perseverance itu nomor 1. You will fail. You will fail. It's a matter, but it's not about how you fall, but it's how you get back up again. Jadi kita failure tuh ngeliatnya adalah, oh kita fail. Oke, jadi pelajarannya apa? Jadi buat bangun berikutnya supaya agak pintaran dikit. Oke, ini. Wah, kita coba kayak gini lagi, ini fail lagi nih, tunggu ntar. Kalau ini nggak jalan, kita tahu ini gagal. Jadi yang masih mungkin mana kita ngeliatin, kita fokusnya apa yang bisa dilakukan dan bukan kepada apa yang bukan pada kegagalannya, tapi apa pelajaran dari kegagalan terus. Karena kegagalan itu pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Terus kalau suami istri, ya menurutku itu sih bahwa the family has to be number 1. Kemudian jangan juga sampai itu yang jadi malahan yang memecahkan, dan itu cari porsi masing-masing lah. Passion harus, tapi emotion jangan. Passion emang harus genjot, gaspol, tapi ketika udah ada emosi nggak suka atau apa, itu beneran pull down dalam itu ya. Karena pasti tadi satu fails, itu pasti kejadian ya. Failures kejadian. Pasti. Bentrokan dalam artian perdebatan, ketidaksamaan pendapat pasti kejadian. Itu to manage them. Ya, dan itu perbedaan pendapat atau perbedaan ini itu adalah pendapatnya yang beda, tetapi respect gitu ya, respect and trust itu nggak pernah berubah. Nah, penting itu. But it's okay. Sometimes kalau kayak gitu, dan masing-masing tuh kita nggak berpegang pada egonya, tapi ini oke, pertanyaannya apa, masalahnya apa, itu yang kita address, bukannya memang dasar. Jadi kita sih ngejagain hubungan suami istrinya itu justru yang utamanya, bahwa sebagai kita orang tua itu yang utamanya. Jadi ya kayak aku bilang, pada saat pernah yang sampai tensionnya tinggi, both of us, kita bakal ngelepas ini semua demi keluarga. Walaupun kita udah masuk uang berapa miliar atau berapa, it doesn't matter compared to family.
Jadi priorities have to be kept straight. Oke. Oke, Sar, yuk. Thank you, Ma. Thank you banget, Sarya Mario. Waduh, ini sahabatku nih luar biasa. Ya, ya beneran lah, bener-bener banyak banget manfaatnya nih. Aduh, gue pengen denger lagi nih rekamannya. terutama di mulai menjajaki sebagai couple-partner nih. Jadi banyak pelajaran gue sama Dian juga nih mudah-mudahan gue bisa tiru nih. Ya, makasih banyak Sarya Mario. Mudah-mudahan duit HP selalu bisa menjadi amanah, bisa menjadi keberkahan buat masyarakat luas, dan para donatur juga bisa tergerak untuk terus bisa menggunakan duit HP sebagai mediator untuk memberikan bantuan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sehat-sehat terus yuk, Sar. Mohon pamit ya. Yeah. Dah. Sama-sama. Assalamualaikum.